Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini kita akan coba compare atau versuskan ya guys ya. Di sini Poco X3 NFC nantangin Poco F6 guys ya. Kita akan coba lihat nanti gimana kualitas kameranya nih guys ya. Di Poco X3 NFC dan di Poco F6 ya, kita akan coba versuskan nih. Saya curiga di sini Poco X3 NFC bakal menang di ultrawide-nya guys ya. Oke, yuk langsung aja di sini kita coba lihat teman-teman untuk foto-fotonya terlebih dahulu ya. Kita juga coba tes foto siang, foto malam ya teman-teman, dan juga video siang, video malam guys. Kita akan coba tes, nanti saya coba perlihatkan pada teman-teman ya. Oke, yuk langsung aja tidak berlama-lama kita coba simak guys ya hasil foto-fotonya terlebih dahulu. Oke guys, ini dia hasil foto-foto antara kedua smartphone dari Poco X3 NFC dan Poco F6. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk hasil dari foto-fotonya. Kalau menurut saya pribadi sih di sini mirip-mirip ya, tapi kalau di Poco X3 NFC itu kayak lebih gimana gitu teman-teman ya. Saya lebih suka yang ada di Poco X3 NFC nih dibanding Poco F6. Nah, itu gimana menurut penilaian teman-teman nih? Nah, karena di sini kelihatan perbedaannya guys ya antara hasil foto dari Poco X3 NFC dan juga Poco F6, terutama dari lensa ke lensanya guys. Nah ya, kita coba lihat teman-teman untuk hasil foto kamera depannya nih guys ya. Seperti apa nih? Apakah lebih bagus di Poco X3 NFC atau di Poco F6? Nah, ini untuk warna rumput dan juga yang lainnya. Nah, ini warnanya lebih keluar yang ada di Poco X3 NFC guys. Gimana menurut teman-teman ya? Kalau menurut saya sih lebih suka yang ada di Poco X3 NFC ya. Tapi untuk bokeh ini lebih keren yang ada di Poco F6 guys. Bokehnya itu lebih gimana gitu ya. Nah, kalau kita coba lihat teman-teman untuk hasil foto seperti ini nih, model kayak gini nih ya, objek bokeh tuh lihat. Titik fokus kalau menurut saya sih di sini lebih oke yang ada di Poco F6 ya. Gimana menurut teman-teman? Nah, ini untuk hasil kamera depannya nih guys ya, seperti ini. Lihat teman-teman. Nah, untuk untuk foto bokeh ini lebih oke yang ada di Poco F6 ya. Gimana menurut teman-teman nih? Yuk kita lanjut teman-teman, kita lihat untuk di hasil videonya. Oke guys, di sini saya coba tes ini untuk kamera depan ya. Ini yang sebelah kanan Poco F6, yang sebelah kiri Poco X3 NFC. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk di Poco X3 NFC untuk di bagian belakang atau langit itu masih kelihatan guys ya. Tuh. Nah, ya masih kelihatan, sedangkan kalau yang kita coba lihat di Poco F6 ini untuk di bagian belakang tuh, ini sudah mulai nggak kelihatan guys untuk di awannya gitu ya. Nah, sedangkan di Poco X3 NFC ini masih kelihatan, dan ini adalah kualitasnya guys ya, kualitas kamera dari Poco X3 NFC memang luar biasa ya. Cuman sayangnya di sini dia nggak stabil ya, nggak stabil si Poco F6 ya. Tuh lihat teman-teman ya. Sini saya coba jalan agak cepat guys. Nah, ini di Poco F6 dia stabil banget, sedangkan di Poco X3 NFC dia ya seperti itulah teman-teman hasilnya. Tapi untuk langit ya, kualitas warna itu saya suka yang ada di Poco X3 NFC guys. Lihat ya. Oke, dan kemudian juga di sini kedua smartphone ini untuk kamera depan itu tidak ada mode bokeh guys ya. Nah, jadi di sini saya tidak tes untuk mode bokehnya nih untuk di kamera depan antara Poco F6 dan juga di Poco X3 NFC guys. Oke, sekarang kita coba tes untuk di kamera utamanya guys. Ya, teman-teman, di sini kita coba tes ya, ini untuk kamera belakang atau ultrawide-nya. Lihat teman-teman ya untuk kualitasnya. Nah, di sini di Poco X3 NFC saya record di 1080p 60 fps guys ya untuk di Poco X3 NFC. Nah, kekurangannya di sini Poco F6 dia hanya bisa sampai 1080p 30 fps aja guys untuk ultrawide-nya ya. Nah, seperti ini guys untuk kualitasnya di Poco X3 NFC sebelah kiri, sebelah kanan Poco F6 ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya kestabilannya seperti apa. Luar biasa ya. Di samping itu juga untuk di Poco X3 NFC untuk ultrawide-nya itu dia bisa support sampai 4K 30 fps guys. Itu memang sih sesuatu hal yang luar biasa guys ya di Poco X3 NFC. Sampai detik ini Poco F6 juga di sini masih ya nggak bisa lawan guys untuk ultrawide yang ada di Poco X3 NFC ini. Ya, teman-teman bisa lihat nih untuk kualitasnya. Oke, gimana menurut teman-teman nih? Keren kan? Keren banget guys. Nah, sekarang kita akan coba lihat teman-teman untuk di kamera utamanya guys. Nah, di sini kita sudah menggunakan kamera utama ya, Poco F6 dan juga Poco X3 NFC.
Dan di sini sama-sama saya record di 1080p 30 fps dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman untuk kualitasnya ya. Oke, jadi lebih stabil yang mana guys di sini? Teman-teman bisa nilai sendiri aja ya. Tuh. Oke. Nah, seperti ini guys. Kita coba jalan agak cepat. Ya, seperti ini. Oke. Cukup teman-teman ya. Kita coba tes di 1080p 60 fps-nya. Ya, teman-teman, di sini kita coba tes ini di 1080p 60 fps. Dan di sini keduanya stabil, cuy. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk kualitas yang ada di Poco X3 NFC. Wih, bagus guys ya. Tuh. Teman-teman. Ya, ini kestabilannya teman-teman bisa nilai sendiri aja ya. Yang kanan ini Poco F6, yang sebelah kiri ini Poco X3 NFC. Nah ya teman-teman, seperti ini untuk kualitasnya. Oke, keduanya keren di sini guys. Ya bisa 1080p 60 fps pastinya ya. Oke, lanjut kita coba teman-teman untuk 4K ya. Kita coba 4K 30 fps. Ya, teman-teman di sini kita coba tes di 4K. Nah, di sini saya coba tes teman-teman ya, karena di Poco X3 NFC enggak support 60 fps. Jadi untuk di sini saya coba tes teman-teman di Poco F6 ya. Ini saya coba record di 4K 60 fps. Oh, pastinya jauh lebih stabil di Poco F6 guys ya. Di sini untuk Poco X3 NFC dia kewalahan guys ya. Karena ya chipsetnya juga ya, ini udah beberapa tahun yang lalu gitu ya teman-teman ya untuk chipsetnya. Tapi untuk kamera-kamera atau video-video masih bisa diandalkan sih sebenarnya ya, terutama di ultrawide-nya untuk di Poco X3 NFC ini guys ya. Oke. Jadi seperti ini teman-teman untuk kualitasnya. Oke, kita coba tes teman-teman untuk dual videonya guys ya. Kita coba. Ya teman-teman, di sini saya coba tes dual views atau dual video ya, kamera depan dan kamera belakang guys, dan hasilnya seperti ini ya. Oke, untuk kestabilan seperti biasa ya, di sini Poco F6 jauh lebih stabil. Dan lihat teman-teman untuk kamera depan atau pada saat kita lihat yang depannya untuk di Poco X3 NFC, si langit masih kelihatan di belakang guys. Sedangkan di Poco F6 itu sudah over ya, langitnya putih guys, jadi dia fokus ke wajah gitu guys ya. Nah jadi gimana menurut teman-teman untuk kualitasnya untuk dual views ya, seperti ini ya. Nah lanjut kita coba lihat teman-teman untuk hasil jepretan dan juga video di malam harinya. Oke. Ya oke teman-teman, di sini kita coba lihat untuk hasil foto-foto malamnya nih ya. Kalau menurut saya sih keduanya juga bagus ini guys untuk foto malam. Dan di sini saya aktifkan mode malam guys ya untuk hasil foto-fotonya nih. Nah, gimana menurut teman-teman nih? Kalau menurut saya sih keduanya oke, tapi di sini untuk di Poco X3 NFC seperti berbeda aja gitu guys ya. Tuh, untuk hasil fotonya cuma noise memang lebih berasa di Poco X3 NFC, sedangkan di Poco F6 noise-nya lebih minim gitu ya teman-teman ya. Nah, terutama untuk hasil foto bokehnya tetap di sini juaranya di Poco F6 ya untuk video untuk foto bokeh itu teman-teman ya. Jadi ya gimana menurut teman-teman nih? Nah ini untuk foto-foto depan, kamera depan teman-teman bisa lihat itu noise-nya di Poco X3 NFC berasa banget guys. Sedangkan di Poco F6 ini memang noise-nya minim ya. Jadi untuk kamera depan, nah kalau cukup cahaya, lihat teman-teman, Poco X3 NFC lebih menarik ternyata teman-teman ya. Tapi bokeh tetap di sini Poco F6 lebih oke guys. Nah sekarang kita coba lihat teman-teman untuk kualitas videonya di malam hari gimana nih? Oke guys, kita coba tes ini untuk kamera Poco F6 dan juga Poco X3 NFC ya. Sebelah kanan Poco F6, sebelah kiri Xiaomi 13T. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini gimana untuk kualitasnya. Dan kalau misalkan kita coba lihat untuk noise-nya, apakah dia lebih banyak yang di mana nih? Kalau di Poco F6 dia jauh lebih aman ya untuk noise ya. Kalau di Xiaomi 13T sepertinya, nah ini dia guys, noise kerasa lebih banyak di sini guys ya untuk di Poco X3 NFC. Selebihnya di sini keduanya ini stabil guys ya, cukup stabil lah di sini ya untuk keduanya. Tapi untuk di Poco F6 dia jauh lebih stabil guys ya. Oke, karena di Poco X3 NFC di sini tidak support 1080p 60 fps dan keduanya tidak support untuk video bokeh, jadi ya sudah guys ya. Untuk kamera depan mungkin seperti ini aja.
Kita coba untuk di kamera utamanya. Ya, oke guys, di sini kita coba tes ini untuk ultra wide ya di Poco F6 dan juga di Poco X3 NFC. Nah, di sini yang jadi pemenangnya adalah Poco X3 NFC guys. Karena di Poco X3 NFC di sini dia ini bisa rekam sampai 4K 30 fps ya, 1080p 60 fps untuk ultra wide-nya. Dan ini untuk malam hari ini luar biasa guys. Dia juga masih tetap stabil ya. Meskipun di sini untuk kualitasnya tidak maksimal. Yang jelas di sini untuk kualitas dari ultrawide-nya ini menang jauh guys dengan Poco F6 ya untuk di Xiaomi 13T, apalagi untuk di pas siang harinya ya. Itu lebih bagus banget guys ya. Oke, di sini kita akan coba tes teman-teman di 4K 30 fps untuk di ultrawide di Poco X3 NFC. Kita bandingkan dengan maksimal ultrawide yang ada di Poco F6 guys. Oke. Nah, guys, di sini kita coba tes ini untuk di 4K 30 fps ultrawide yang ada di Poco X3 NFC, dan untuk di Poco F6 di sini dia itu di resolusi 1080p 30 fps saja guys maksimalnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk kualitasnya. Oke. Dan semuanya stabil guys di sini guys ya. Kualitasnya stabil di sini ya. Oke, kita coba lihat langit. Seperti ini guys. Ya. Nah, oke. Ini di 4K 30 fps ultrawide sekelas Poco X3 NFC. HP udah lama guys, itu masih mumpuni banget di sini ya. Ultrawide-nya luar biasa ini sih. Ya, keren guys. Oke, sekarang kita coba lihat untuk kualitas 4K di rekaman kamera utamanya, guys. Nah, di sini kita coba lihat, guys. Ini adalah kualitas 4K 30 fps ya. Di keduanya bisa di sini, guys. Cuman memang di Poco X3 NFC dia tidak bisa rekam 4K 60 fps. Dan hal itu memang masih sangat langka, guys ya. Oke. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk kualitas 4K 30 fps bagaimana, teman-teman ya. Yang jelas di sini Poco X3 NFC ini masih mumpuni banget guys ya untuk melakukan perekaman video di 4K 30 fps nih ya. Ini keduanya bagus banget guys. Teman-teman bisa lihat ya untuk detailnya. Dan untuk pantulan langit di sini realnya itu seperti terlihat di Poco X3 NFC guys. Ini di 4K 30 fps. Oke. Nah, ini di malam hari guys seperti ini. Selanjutnya kita coba lihat di sini untuk di 1080p 60 fps ya guys. Gimana nih? Guys, di sini kita coba tes ini di 1080p 60 fps ya. Keduanya di sini mantap sih guys ya. Cuman kalau kita coba lihat dari view langsung dari layar untuk di Poco X3 NFC, ini kelihatan sedikit lebih gelap guys dibanding yang ada di Poco F6. Nah, ya. Menurut teman-teman gimana nih untuk kualitasnya? Oke. Atau mungkin di sini memang layar yang ada di Poco X3 NFC diredupin sih ya. Sebenarnya sama aja di sini guys. Itu sih yang saya coba perhatikan di sini guys ya. Yang jelas keduanya di sini smooth banget, mulus banget tanpa ada nyenat-nyenat guys. Untuk di resolusi 1080p 60 fps ya. Oke guys, mantap nih. Kita coba tes untuk kualitas dual view-nya ya. Gimana nih? Ya, guys, di sini kita coba tes ya ini di dual views. Tetap di sini ya untuk kestabilan kamera depan itu ada di Poco F6. Di Poco X3 NFC dia masih seperti itu guys ya. Untuk kamera depannya dia kurang stabil, tapi untuk kualitas kamera belakang ketika dual view seperti ini, saya lebih suka yang ada di Poco X3 NFC guys. Dia itu jauh lebih gimana gitu ya. Kalau di Poco F6 itu sedikit lebih agak kehijauan gitu ya, atau ya beda aja teman-teman untuk kualitasnya. Nah, teman-teman bisa lihat aja di sini ya untuk hasilnya nih, tuh ya. Oke, pantulan dari lampu juga lihat yang ada di Poco X3 NFC. Kalau menurut saya sih ini jauh lebih bagus guys. Oke, gitu ya teman-teman ya untuk kualitas dual view-nya. Ya, guys, itu dia ya tadi hasil foto-foto dan juga hasil videonya. Nah, apa yang sudah tadi saya katakan di awal, Poco X3 NFC ini memang unggul di kamera ultrawide-nya guys.
dia bisa rekam 4K 30 fps. Cuma yang menjadi kekurangannya di sini ya dia tidak bisa 4K 60 fps ya. Dan memang sih di sini sama-sama ya, keduanya tidak bisa video bokeh nih, mau kamera depan atau kamera belakang. Dan itu sangat disayangkan ya, di Poco F6 itu nggak bisa video bokeh cuy ya. Oke, jadi kesimpulannya di sini masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya, guys. Tapi kalau secara menyeluruh sih di sini hasil foto kayaknya bagusan yang Poco F6 deh, teman-teman ya. Oke. Tapi menurut teman-teman gimana nih? Yuk langsung aja komen di kolom komentar ya. Oke, itu aja teman-teman untuk tesnya ya, versusnya antara Poco X3 NFC dan Poco F6 untuk kamera, guys. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang penasaran, guys ya. Poco X3 NFC versus Poco F6. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.